dalam penilaian acuan patokan ini? Kita simak saja video selanjutnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai PAP atau PAP dalam asesmen pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa itu PAP? PAP merupakan singkatan dari penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur skor hasil tes peserta didik dengan kriteria atau patokan yang secara absolut atau mutlak yang telah ditetapkan oleh guru. Tujuan PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetisi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Bagaimana semuanya sudah jelas belum mengenai PAP? Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan nilai dengan PAP. Ada 3 cara pengolahan nilai dengan PAP. Yang pertama adalah menggabungkan skor dari berbagai penilaian untuk memperoleh skor akhir. Yang kedua, dengan menghitung skor minimum penguasaan tuntas dan menerapkan persentase batas minimal penguasaan atau BMP. Dan yang ketiga, dengan menentukan tabel konversi nilai. Di sini saya akan mencontohkan cara menghitung cara menghitung pengolahan nilai PAP dengan cara yang pertama, yaitu menggabungkan skor dari berbagai penilaian untuk memperoleh skor akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pengolahan nilai dengan PAP, yaitu menggabungkan skor dari berbagai sumber penilaian untuk memperoleh skor akhir. Sebelum kita memulai menghitung, kita perlu mengetahui dulu rumusnya. Rumusnya yaitu skor dibagi skor total ideal dikali 100. Setelah kita menemukan hasil dari rumus ini kita masukkan ke dalam rumus skor akhir, yaitu skor akhir sama dengan F1 ditambah F2 ditambah T ditambah 2 UA per 5. F1 itu adalah nilai formatif pertama, F2 itu adalah nilai formatif kedua, T itu adalah rata-rata ujian, dan UA itu adalah ujian akhir. Nah, perhatikan soal berikut. Ida memperoleh skor sebagai berikut. Ida memperoleh nilai formatif pertama 48 dari skor total ideal 60, memperoleh nilai formatif kedua 70 dari skor total ideal 100. Ida juga memperoleh rata-rata ujian 70 dari skor total ideal 100 dan ujian akhir 49 dari skor total ideal 70. Perhitungannya, kita cari dahulu rata-rata F1, kita masukkan rumus F1 sama dengan skor dibagi skor total ideal dikali 100. Skor F1 Ida tadi adalah 48 dibagi skor total idealnya 60 dikali 100 sama dengan 80. Begitu juga dengan F2 yaitu 70 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 70. Nah, kita mencari rata-rata ujian akhirnya, yaitu 49 skor yang diperoleh Ida tadi dibagi 70 dikali 100 sama dengan 70. Kenapa kita tidak mencari T? Karena di soal cerita itu nilai ujian Ida sudah terhitung rata-rata. Jadi kita hanya mencari nilai formatif pertama, nilai formatif kedua, dan ujian akhir. Hasil skor-skor di atas digabungkan untuk menentukan skor akhir atau SA dengan rumus skor akhir sama dengan F1 ditambah F2 ditambah T ditambah 2 dikali UA per 5. Nah, skor akhir Ida sama dengan F1-nya tadi kita dapat 80, F1-nya ditambah F2 kita dapat tadi 70,
T-nya tadi di soalnya itu 70 ditambah 2 dikali ujian akhirnya 70 per 5. Nah, 80 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 2 dikali 70 sama dengan 360 dibagi 5. 360 dibagi 5 sama dengan 72. Jadi skor akhir Ida adalah 72. Itulah tadi cara pengolahan nilai PAP dengan menggabungkan skor dari berbagai sumber penilaian untuk memperoleh skor akhir. Nah, semuanya ini adalah salah satu contoh penilaian acuan patokan yaitu KKM. KKM ini biasa kita lihat di rapot SD, SMP maupun SMA. Ya, baik, itulah tadi penjelasan mengenai video pembelajaran teori penilaian acuan patokan. Saya harap semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang ada di dalam teori PAP tersebut. Sampai di sini saja perjumpaan kita pada video pembelajaran ini, dan kita ikuti lagi video ibu selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.